Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Kemanusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah mengabulkan doa-doa kita dalam waktu super cepat. Di saat kita lagi kepepet, dikala keadaan kita sangat mendesak, di mana kondisi kita sangat terpuruk dan kita sangat butuh asupan energi, baik untuk jasmani kita maupun untuk rohani kita, maka sangatlah baik bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah ini, agar Allah segera memulihkan keadaan kita, mengembalikan kondisi kita pada kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sejuk jiwa kita, tentram batin kita, damai hati kita, yang tentunya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Maqalati Ba'dil Ulama, dawuhnya sebagian para ulama, dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa ruwiya anna sayyidana al-Khadir alaihi salam 'allama insanan ay yaqula. Diceritakan bahwa Nabi Khidir alaihi salam mengajarkan atau mengijazahkan bacaan berikut ini kepada seseorang. Wa qala hadhihi tuhfatun biha ghinan ilal abadi. Beliau Nabi Khidir itu berkata, hadhihi tuhfatun, ini adalah sebuah mahakarya atau sebuah pusaka dalam bahasa lain, doa pusaka. Biha ghinan ilal abadi, di mana orang yang mengamalkannya diberi kecukupan oleh Allah selamanya. Maksudnya selama ia mengamalkannya. Fa'idha lahiqat kadha'iqatun, ketika kamu ditimpa satu masalah yang membuat hatimu sesak, membuat perasaanmu galau, seperti masalah hutang, masalah keluarga, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Au nazalat bika nazilatun, atau ketika kamu sedang diterpa bencana, misalnya musibah, atau terkena satu penyakit, atau mungkin ia sedang terancam dan lain sebagainya. Faqulha tukfa wa tushfa, maka bacalah bacaan ini, tukfa wa tushfa, maka kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah, kamu akan diselamatkan oleh Allah, dan penyakitmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi Khidir alaihissalam pada orang itu, ini adalah sebuah pusaka yang apabila diamalkan, maka selama ia mengamalkan bacaan ini, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah, penyakitnya disembuhkan oleh Allah, ketakutannya dihilangkan oleh Allah, dan keberadaannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun
tentang bacaan yang dimaksudkan adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bi ya latifu, ya alimu, ya khabir. Itu bacaan yang dimaksudkan atau yang diijazahkan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam kepada orang tadi. Dalam kitab ini diterangkan bahwa orang yang diijazahi itu berkata, fa wallahi ma qultuha inda kulli dha'iqatin wa syiddatin. Demi Allah, tidaklah aku membacanya ketika ditimpa satu masalah yang menyesakkan dada, dan ketika aku berada dalam kondisi terpuruk yang meresahkan jiwa, illa wa ra'aitu min lutfillahi bi ma a'jaza an wasfihi, kecuali aku menemukan pertolongan Allah yang sangat luar biasa sekali, di mana besarnya pertolongan itu tidak mampu untuk disifati saking dari besarnya. Jadi kata orang yang diberi ijazah itu, ia bersumpah, demi Allah, ketika aku ditimpa musibah, ditimpa bencana, dan aku membaca bacaan tadi, maka pertolongan yang Allah berikan kepadaku sangat luar biasa sekali yang tidak bisa aku sifati. Itu kata yang bersangkutan. Nah, sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkan bacaan ini sesuai dengan arahan dari ba'dul masyayikh, sangat baik sekali jika bacaan tadi dibaca secara istiqomah setiap habis sholat fardhu sebanyak 7 kali. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bi ya latifu, ya alimu, ya khabir. Itu dibaca secara istiqomah setiap habis sholat fardhu sebanyak 7 kali. Nah, ketika kita sedang mempunyai hajat besar, maka sangat dianjurkan pertama kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat sunat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan pada yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dihususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca bacaan tadi, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bi ya latifu, ya alimu, ya khabir. Membaca itu sebanyak 1000 kali. Saya ulangi, setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca bacaan tadi sebanyak 1000 kali, dan setelah selesai lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Amalan ini kita lakukan selama 7 malam atau 21 malam atau 41 malam, tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam mengamalkannya, dan juga tergantung dari besarnya hajat kita. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya dan tata cara dalam mengamalkannya
saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.